sebuah kehilangan. Tapi malam ini kita berkumpul untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kebutaan kita masih bisa bersyukur untuk tahun-tahun yang dipercayakan Tuhan kepada keluarga, memiliki seorang mama seperti Tante Handoya atau Tante Jan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita awali dengan pujian mengatakan besar anugerah-Mu, saya minta dengan kasih Kristus Bapak Ibu berdoa untuk ibadah penutupan peti malam hari ini supaya lancar dari awal hingga sampai akhir. Segala kemuliaan diberi Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah suatu duka ini, dari kami kita bersyukur bahwa Engkau tetap baik dan yang berkenan kami. Malam hari ini kami mengirim warga Handoyo memadakan suatu peti. Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya, dan dari kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama-Mu lewat kehidupan kami. Yang kami cintai, yang kami kasih boleh meninggalkan kami. Tapi Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, yang datang ke dunia menjadi manusia, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Ketika yang kami kasih, yang kami cintai meninggalkan kami, masih ada tempat penghiburan bagi kami. Amin. Yaitu Bapa di sorga, yaitu Yesus putranya yang tunggal, yaitu Roh Kudus penghibur yang abadi. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan. Beri kami kekuatan baru, hiburkan dan teguhkan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sebentar kami akan nikmati firman. Setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan yang tolong berkati kami ya Tuhan. Urapi hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang percaya berkata, Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah. Tanggal 20 Maret 2024. Dan tanggal ini akan dicatat oleh kita semua, keluarga besar umumnya, karena peristiwa hari ini adalah peristiwa yang bersejarah. Mungkin 20 tahun ke depan kita akan ingat 20 Maret pernah ada peristiwa, yaitu Tante Handoyo meninggal. Kita tidak pernah menyangka bahwa hari ini adalah hari perpisahan dengan beliau. Selama saya mengenal beliau adalah orang yang tidak banyak bicara, ini bersama-sama dengan dia. Tapi semua doa kita, Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, selalu engkau harus percaya. Jadilah bukan. Ketika Tuhan memutuskan seperti ini, lalu kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu sudah jadi.
kami siap menerima apa yang sudah. Tuhan, kami terima dengan ikhlas. Haleluya. Amin. Kita ikhlaskan saja kekasih kita pergi meninggalkan kita, karena suatu saat kelak kita akan berjumpa di sorga. Amin. Amin. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika, saudara-saudara, ini penghiburan bagi kita, bagi keluarga yang ditinggal. Rasul Paulus berkata begini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Paulus mengingatkan, jangan engkau berduka cita berlarut-larut, jangan engkau bersedih berlarut-larut. Kalau kita terus bersedih, terus menangis, air mata kita habis, semangat hidup kita berkurang, selera makan kita berkurang, akhirnya kita bisa jadi sakit. Kita menangis terus pun tidak mengembalikan beliau lagi kepada kehidupan. Tapi Paulus berkata, kita punya pengharapan suatu saat ketemu di sorga. Itu pengharapan kita. Perpisahan ini adalah perpisahan untuk sementara, karena suatu saat kita akan berjumpa dengan beliau. Amin. Ada satu jaminan yang perlu kita ingat. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup, kemenangan, berkat, masa depan yang penuh dalam nama Yesus. Pengasihan di dalam hati. Kita tidak pernah meninggalkan mereka Bapa dalam hati. Hiburkan mereka Bapa, kuatkan mereka. Ketika mereka kehilangan, Bapa hadir buat mereka setiap waktu. Ketika mereka sendiri, ketika mereka sedih, Roh Kudus hadir menghibur, menguatkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus sayang kepadamu, Yesus peduli denganmu, Yesus punya jaminan masa depan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Pak Andoyo Pura sebagai suami, sebagai bapak. Kami berdoa melepaskan kekuatan. Mulai hari ini Pak Andoyo akan hidup tanpa pasangan. Tapi kami percaya Pak Andoyo mampu bersama Tuhan. Pak Andoyo bisa bersama dengan Tuhan. Di saat Pak Andoyo sendirian dan kesepian, hadirlah Roh Kudus, beri kekuatan, beri kemenangan, beri solusi dalam segala perkara. Dalam nama Yesus, keluarga Bapak Andoyo bersama dengan kedua anak, Tuhan yang menjamin hidupnya, masa depannya, kesehatan. Saudara-saudara kandung, ramaikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kenapa nih?
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini dan untuk seterusnya kami menyerahkan jenazah almarhum Ibu Sumiati dalam tangan Tuhan, dan kami akan menutup peti ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sekaligus kami mengakhiri kegiatan ibadat tutup peti malam hari ini, dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Amin. kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus
menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin. Kita mencari